Oke, di sini selanjutnya saya akan, menjelaskan tentang database dari, project kita kali ini. Oke, jadi pertama, nama database kita itu adalah, web_rpl. Oke, jadi di web RPL ini itu terdiri dari 4 tabel, yaitu ada tabel daftar sensor, tabel data sensor, lalu ada tabel token, dan juga tabel user. Oke, yang pertama itu kita mulai dari tabel daftar sensor terlebih dahulu. Oke, jadi di tabel daftar sensor ini, itu terdapat beberapa data yaitu, ID sensor, username, tanggal regis, nama sensor, lokasi sensor, dan juga, update time sensor. Oke, jadi yang pertama itu ID sensor. Nah, ID sensor di sini kenapa, bentuknya seperti itu? Oke, jadi ID sensor di sini itu merupakan, hasil dari enkripsi. Lalu yang kedua itu ada username. Oke, jadi ini, untuk username itu, user itu bisa mengaturnya ketika melakukan yang namanya registrasi di website. Jadi hasil dari registrasi, di salah satu form username-nya itu akan menghasilkan atau akan disimpan di dalam data ini. Oke, selanjutnya itu ada tanggal, regis. Oke, jadi di sini, tanggal regis ini itu, maksudnya itu adalah tanggal regis dari, sensornya atau kapan ketika sensor itu terhubung dengan website, maka data itu akan disimpan di tanggal regis ini. Lalu selanjutnya itu ada nama sensor. Nah, nama sensor ini, user itu bisa mengeditnya ketika sudah melakukan yang namanya pairing sensor. Jadi sensor sudah terhubung dengan, website. Nah, nanti di dalam website itu user tinggal, ngeklik, di edit, lalu nanti di edit itu user bisa mengedit nama sensornya. Nama sensor, lokasi sensor, maupun update time sensor. Jadi ketiga data ini, user bisa mengeditnya di situ. Lalu di sini selanjutnya ada lokasi sensor. Jadi user, bisa menyesuaikan di mana, eee, letak fisik dari sensor itu ditaruh di mana. Nah, nanti user bisa sesuaikan dengan yang ada atau bisa sesuaikan namanya dengan data lokasi sensor. Jadi user bisa bebas mau taruh, fisik dari sensornya ini mau di mana. Lalu yang terakhir itu ada update time sensor. Update time sensor ini maksudnya itu, adalah ketika, sensor itu kan akan mengirimkan data ke website secara terus-menerus. Nah, update time sensor ini maksudnya itu adalah, seperti batas. Jadi di sini user itu bisa, nyetingnya itu secara bebas dalam bentuk menit. Jadi, user itu bisa bebas misalkan batas, sensor itu ngirim, data sensor itu ke website selama berapa menit sekali. Jadi misalkan di sini ada contoh angka 2 dan angka 1. Jadi dicontohin ini, maka, sensor itu akan terus mengirim, data sensor sebanyak atau setiap 2 menit, sekali. Begitupun dengan yang, punya DANI. Kalau bedanya dengan DANI di sini, kalau punya DANI itu dia mengirimnya selama 1 menit, sekali secara terus-menerus. Nah, selanjutnya itu kita pindah ke tabel data sensor. Oke, jadi di tabel data sensor ini ada beberapa data yaitu ID sensor, terus time, temperatur, dan juga humidity. Nah, ID sensor ini sama seperti yang ada di daftar sensor tadi. Lalu selanjutnya itu ada time. Jadi time di sini itu data yang ada di dalam sini itu sesuai dengan, update time sensor tadi. Jadi misalkan selama 1 menit. Maka di sini bisa dilihat itu ada contohnya itu antara data satu dengan data 2. Itu perbedaannya itu cuman sekitar 1 menit. Nah, jadi, maksud dari data time itu seperti itu. Jadi dia akan terus, menambah datanya atau data ini akan terus update selama 1 menit atau sesuai dengan yang user setting pada update time sensornya. Ya, selanjutnya itu ada temperatur. Jadi temperatur ini,
disesuaikan dengan suhu ruangan atau suhu di mana sensor itu diletakkan. Begitupun dengan humidity, dan humidity di sini kalau dalam bahasa Indonesianya itu berarti kelembapan. Oke, selanjutnya itu kita pindah ke table token. Oke, jadi di table token ini itu juga ada beberapa data, yaitu username, token, dan juga tanggal valid. Nah, di sini kenapa tidak ada contoh datanya atau contoh isi dari masing-masing datanya ini seperti username, token, maupun tanggal valid? Karena data token ini hanya untuk sementara. Jadi, token ini itu tidak disimpan selamanya di dalam database. Jadi token ini tuh cuman dapat berfungsi selama satu kali, atau bisa dibilang token ini akan secara random dihasilkan oleh website atau sistem. Jadi token ini nanti akan berfungsi untuk menghubungkan antara website dengan sensor. Jadi user cuma bisa memakai kode tersebut selama satu kali, dan itu pun juga ada batas waktunya ketika mau mengoperasikan atau mau memasukkan atau input data token ini, yaitu selama 1 menit. Selanjutnya kita yang terakhir itu ada table user. Jadi di table user ini juga ada beberapa data, yaitu username, nama, email, password, dan juga API key. Jadi untuk username ini sama seperti yang ada di daftar sensor tadi. Lalu di sebelahnya itu ada nama. Jadi nama dan email ini itu sesuai dengan yang user isi ketika mau melakukan registrasi. Begitupun dengan password. Di sini user itu bisa bebas mau mengisi atau membuat password. Jadi tidak harus sesuai dengan password yang digunakan oleh email tersebut. Itu tidak harus, karena di website ini user itu bisa bebas mau membuat password seperti apa. Nah, di sini ini juga merupakan hasil dari enkripsi untuk data dari passwordnya itu. Yang terakhir itu ada data dari API key. Nah, API key ini berfungsi untuk menjadi salah satu syarat juga untuk bisa menghubungkan antara website dengan sensor. Nah, API key ini bisa berubah. Jadi di website itu ada ada yang namanya itu update API key. Jadi ketika user ngeklik update API key ini, maka data yang ada di API key ini dapat berubah. Jadi misalkan di dalam akunnya si Dani atau di dalam akunnya username Dani ini. Nah, ketika Dani ini melakukan yang namanya update API key, maka data yang ada di dalam API key punya si Dani itu dia juga akan berubah. Tapi kalau misalkan si Dani tidak melakukan yang namanya update API key, maka data yang ada pada API key ini akan tetap sama atau akan tetap selamanya seperti ini. Sampai si Dani itu melakukan yang namanya update API key. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan tentang database pada project kita kali ini.